Halo guys, saya Tegar dari Wisatapreneur. Hari ini kita mau bahas gimana cara kita merubah hobi jalan-jalan kita, baik ke luar negeri maupun domestik, menjadi sumber penghasilan, alih-alih sumber pengeluaran ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus bahas ya, kenapa kita harus memulai bisnis wisata kita sendiri. Karena ini penting, kalau kita bisnis nggak pakai data, ya itu bukan bisnis namanya, judi ya. Nah, contohnya kalau kita mau jualan ikan, ya lebih bagus pasti di gunung daripada di pantai karena orang-orang yang di gunung itu cenderung jarang menemukan ikan. Artinya kalau kita jualan ikan di sana pasti lebih cepat laku. Ya, nah kita langsung mulai aja ya. Sebelum kita mulai satu bisnis, penting bagi kita untuk melihat apakah pasarnya ada ya. Nah, gimana caranya kita ngelihat dari data ya. Nah, data ini data yang seperti apa ya? Tentunya dari survei-survei dari badan-badan atau instansi yang terpercaya ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah data dari Visa, kartu kredit Visa. Dia punya badan survei mengenai traveling ya, namanya Visa Global Travel Intention Survey. Di tahun 2015 mereka mengeluarkan data ya yang mengatakan bahwa perjalanan wisata ke luar negeri dari Indonesia meningkat sebesar 33% ya. Nah, rata-rata anggaran perjalanan wisata bagi wisatawan Indonesia meningkat sebesar 30% dari tahun 2013 ke 2015. Ya, artinya kalau dulu Anda lihat tahun 2009-2010 orang jalan-jalan ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia, ya Thailand, yang deket-deket dulu lah, luar negeri tapi deket-deket dulu, itu kelihatannya udah keren, ya, karena masih jarang orang yang bisa traveling, ya. Tapi zaman sekarang dengan adanya aplikasi tiket pesawat seperti Traveloka ya, kemampuan traveling meningkat ya. Sekarang orang ke Singapura ya, orang ke Malaysia itu udah biasa ya, bahkan ke Jepang, ke Korea itu biasa, biasa banget. Ya, tapi zaman dulu udah kelihatannya wow, orang kaya gitu. Tapi sekarang udah semua orang sudah bisa ya. Nah, kemudian ada data dari World Travel Tourism Council. Ini adalah badan yang membawahi seluruh biro perjalanan wisata dunia ya. Dia punya data bahwa pengeluaran wisata meningkat dari 28,9 miliar US dollar pada tahun 2010 menjadi 37,7 miliar US dollar pada tahun 2014 ya. Nah, artinya apa? Jadi gini, kalau transaksinya aja meningkat sampai 37,7 miliar US dollar pada tahun 2014 ya, itu kebayang berapa ratus triliun. Seandainya 1% dari omset pariwisata itu jadi milik kita, itu Anda kebayang ya, mungkin sudah kekayaan finansial kita baik sekali ya, seandainya 1%. Dan ini 37,7 miliar bukan dunia ya, tapi hanya dari Indonesia ya. Jadi artinya transaksi pariwisata, bisnis pariwisata di Indonesia itu tinggi sekali ya, dan kita harus cepat ambil bagian ya, harus cepat buat wadah ya untuk menerima omset-omset tersebut. Nah, next, ini dari Badan Pariwisata Singapura ya, yang punya data begini. Wisatawan milenial Indonesia cenderung mengambil liburan secara mendadak ya. Artinya begini, kalau dulu teman-teman mau ke luar negeri, ke Singapura, itu mikirnya berbulan-bulan ya, berhari-hari, udah ngerencanain jadwal dari kapan tahun ya. Nah, tapi zaman sekarang simple, buka Traveloka, beli tiket pesawat, besok udah pergi ya. Sewa apartemen di Airbnb bisa pergi ya. Nah, kebayang nggak? Artinya kemampuan traveling itu meningkat dengan cepat ya. Dan ini tambahan dari Bernardo Cabot Estarelas, Senior Vice President Melia Hotels International untuk Asia Pasifik. Wisatawan yang lahir tahun 80 dan 90-an ya, atau biasa disebut dengan wisatawan milenial ya. Ini generasi sosial media. Ini cenderung mencari pengalaman baru ya, termasuk wisata petualangan, eksplorasi kutub dan perjalanan darat ya. Nah, wisatawan milenial Indonesia juga terpengaruh oleh pengalaman orang lain, dan ini terjadi di seluruh jaringan sosial offline dan online ya. Artinya begini, kalau teman-teman jalan-jalan ke lokasi wisata itu sudah pasti ngambil selfie.
Udah pasti itu. Udah nggak pasti ngambil foto, udah pasti upload di Facebook atau Instagram atau Twitter. Dan sudah pasti menggunakan fitur check-in yang membuat teman-teman Facebook Anda, teman-teman Instagram Anda, follower-follower Instagram Anda itu tahu posisi Anda lagi di mana. Ya, contoh Anda lagi di Lombok, Anda posting di Facebook dan Anda menggunakan fitur check-in sehingga Anda ketahuan sedang ada di Gili Trawangan, ya. Bersama Anda upload bersama dengan foto-foto Anda yang lagi liburan. Nah, kira-kira teman-teman Anda lihat nggak? Nah, pada saat teman-teman Anda lihat itu, di antara mereka ada yang ikut terinspirasi untuk pengen juga nih ke Lombok gitu. Nah, jadi secara tidak sengaja Anda sudah memviralkan suatu lokasi wisata. Nah, ini adalah kata kuncinya. Artinya gini, kita generasi milenial yang dekat dengan sosial media, ya, itu sering banget memviralkan suatu lokasi wisata tanpa sengaja. Ini salah satu penyebab kenapa bisnis wisata itu lagi naik daun banget, ya. Nah, tambahan lagi ini dari brightside.me, baru mengeluarkan sebuah data, artikel yang diambil dari datanya para sosiolog, ya. Menurut para sosiolog, anak-anak muda sekarang sudah mereformasi konsep tentang kesuksesan, ya. Menurut mereka, orang-orang yang sukses itu tidak membeli materi lagi, ya. Mereka nggak, pola konsumsinya sudah berubah, ya. Mereka tidak beli, menurut mereka sukses itu nggak beli apartemen, nggak beli rumah, nggak beli mobil, ya. Mereka cenderung nyewa, ya. Kita mau nyewa apartemen udah ada Airbnb, kita mau sewa mobil sudah ada Uber, udah ada Grab, udah ada Gojek, ya. Semua bisa diatur hanya dengan aplikasi, ya. Dan faktanya cicilan mobil, ya, kemudian biaya perawatan, bensin dan segala macam itu masih jauh lebih mahal dibandingkan biaya kita naik Grab atau Uber ke sana kemari, ya. Artinya mereka udah nggak fokus lagi ke membeli materi, tapi generasi milenial cenderung membeli pengalaman, ya. Mereka lebih suka traveling, ya. Mereka lebih suka liburan, melakukan olahraga ekstrim atau membangun perusahaan, ya. Ini menurut data-data sosiolog Amerika, ya, dan dijadikan artikel di brightside.me, ya. Nah, sudah suka traveling, kemudian sering tidak sengaja memviralkan suatu lokasi wisata di sosial media. Itu kombinasi yang membuat semakin tinggi bisnis wisata ke blow up. Artinya terus naik, transaksinya terus naik, ya, banyak terjadi permintaan. Dan kalau kita belum menyiapkan wadah kita untuk menerima permintaan pariwisata, ya kita sendiri yang rugi, ya. Ya, ini next juga dari TripAdvisor, ya. TripAdvisor itu punya badan survei namanya Trip Barometer, ya. Penelitian melaporkan bahwa tahun 2013 wisatawan Indonesia menghabiskan 30.842.800 untuk berlibur, sedangkan tahun 2014 anggaran ini meningkat 4%, bahkan mencapai 32.150.000, ya. Di tahun 2015 memprediksi naik sampai 12%, ya. Ini data 2015, artinya 2016, 2017 ini kemungkinan naiknya cenderung tinggi karena masyarakat kita semakin pandai menggunakan sosial media dan semakin tingkat ekonominya semakin naik, ya. Artinya kebutuhan akan liburan itu akan semakin tinggi, permintaan akan liburan semakin tinggi dan didorong oleh viralnya di sosial media, ya. Next, ini kalau Anda bicara umroh, ya. Ini dari Kementerian Urusan Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, ya. Kenapa kita ngelihat orang-orang yang punya tour and travel umroh itu selalu kekayaan finansialnya naik, ya, dengan cepat, ya. Karena ternyata Indonesia adalah pengirim jamaah umroh terbesar ketiga setelah Mesir dan Pakistan, ya. Tahun 2016 kita mengirimkan 634.990 orang, ya. Artinya demandnya tinggi sekali. Nah, dan ini semakin tinggi karena kesadaran orang untuk umroh dulu itu semakin tinggi karena biaya haji makin lama makin mahal, jadi mereka pengen ke tanah suci dengan cara umroh dulu, ya. Nah,
tadi kita bicara data ya. Kalau kita masih ngeyel, masa yang bener kayak begitu. Ini kemarin Garuda Travel Fair 10 Maret 2017, ini antrian open gate-nya hingga 4 km. Ya 4 km itu orang semua. Anda kebayang berapa ribuan, berapa ratus ribu orang ya. Dan itu terjadi berhari-hari, berapa juta orang yang merencanakan traveling. Ya, ini yang sudah merencanakan, belum yang mendadak. Artinya apa? Setelah mereka beli tiket pesawat, mereka pasti membeli paket liburan. Pertanyaannya, Anda menyediakan nggak paket liburannya? Nah itu ya. Nah, inti dari pembicaraan kita ya. Ini Menteri Pariwisata mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Pariwisata namanya Pak Arief Yahya, itu usul ke Pak Jokowi untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai core business Indonesia. Alasannya adalah pariwisata menyumbang 10% PDB nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN. Ya, 10% PDB nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN. Artinya masyarakat kita suka liburan. Ya. Kemudian PDB pariwisata nasional tumbuh 4,8% dengan tren naik hingga 6,9%. Ya, garis bawahi, jauh lebih tinggi daripada industri agrikultur, manufaktur, otomotif dan pertambangan. Kalau Anda dengar-dengar nih, perusahaan minyak pada tutup ya, atau pada merampingkan perusahaan ya, banyak karyawan dirumahkan, gaji dipotong ya. Ini adalah salah satu dari efek teknologi informasi, zaman informasi. Artinya bisnis-bisnis yang sifatnya manufaktur ini sudah mulai tidak relevan ya, mulai mengalami penurunan ya. Minyak contohnya ya, manufaktur ya. Nah artinya ada industri lain yang turun, ada yang naik ya. Nah yang naik ini adalah pariwisata ya, karena didorong sama teknologi informasi. Bisnis pariwisata, industri pariwisata itu terdorong sekali sama teknologi informasi, sehingga menyebabkan Pak Arief Yahya pede banget ya kalau sebaiknya core bisnis Indonesia itu pariwisata, bukan migas lagi ya. Jadi menurut beliau udah bukan zamannya migas non migas, tapi sudah harus jadi pariwisata dan non pariwisata ya. Kesimpulan ya, kita simpulkan aja. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan informasi tentang suatu objek wisata mudah tersampaikan secara visual, sehingga menimbulkan efek viral ya. Udah lihat di YouTube, di Facebook, di Twitter, di Instagram, artikel tentang bisnis pariwisata tuh banyak banget ya. Dan ada konten visualnya, ada fotonya, ada videonya. Artinya orang gampang banget membayangkan untuk segera pergi liburan ke lokasi tersebut ya. Ini menyebabkan bisnis travel pariwisata itu mengalami pertumbuhan pesat di era digital ya. Nah, mudahnya mencari informasi menyebabkan kemampuan traveling meningkat ya. Dulu orang mau ke Bali atau ke Lombok itu belum ada Google, mereka nggak tahu harus nanya siapa. Tapi begitu ada Google, sekarang tinggal googling, ada yang udah menyediakan paketnya, ada yang menyediakan informasinya, simple ya. Jadi mudah sekali, sehingga orang mau traveling ke luar negeri pun sudah pede ya. Sekarang apa yang nggak ada informasinya, semua ada di Google ya. Kemudian pertumbuhan daya beli generasi milenial cenderung mengambil keputusan yang cenderung cepat dan mudah dipengaruhi tren ya. Artinya pola konsumsinya ya itu cenderung terpengaruh sama informasi yang mereka terima di sosial media ya. Menurut mereka tren kekinian atau ngehits ya. Artinya kalau misalnya ada lokasi wisata yang ngehits, generasi milenial ini rame-rame ke sana. Dan ingat, pola konsumsi generasi milenial ini cenderung lebih suka liburan daripada membeli materi. Nah, ini penting nih ya. Sudah suka liburan, suka sosial media, ini paduan yang sangat menguntungkan buat bisnis pariwisata. Nah, pertanyaannya Oke, kita setuju nih. Kita udah lihat datanya ya, nggak mungkin lah kita udah lihat data sebegitu bagusnya, kita masih mau diem aja, itu nggak lucu ya. Kita harus segera nyiapin nih. Kita udah tahu niche market pariwisata ini tinggi sekali. Pertanyaannya,
gimana cara mulai bisnisnya. Nah, ini misteri ya, kita harus pecahkan karena bisnis pariwisata salah satu kelemahannya adalah barrier to entry-nya ini tinggi sekali. Ya artinya nggak semua orang bisa langsung masuk. Nggak bisa tiba-tiba Anda upload apa namanya gini. Kalau orang mau bisnis e-commerce ya di Tokopedia itu dia tinggal jual barangnya, upload ke marketplace, selesai ya. Tapi bisnis pariwisata itu lebih rumit ya. Produknya, cara buat produknya susah ya, manajemennya juga nggak sembarangan ya, harus hati-hati karena kalau sekali kita salah pilih rekan ya, kita udah bayar tiba-tiba tamu kita di sana dan nggak dijemput, nah itu bahaya. Nah, next kita akan bahas mengenai gimana cara kita memulai bisnis pariwisata ya dengan cara yang baik tentunya ya, lebih cepat, lebih baik, dan pastinya lebih murah. Nah, itu gimana triknya?